Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi dan Hakim dari sahabat Abdullah bin Ukaim radhiyallahu an. Jadi orang menggantung sesuatu, Allah akan biarkan dia. Maka nggak boleh kita menggantungkan sesuatu. Karena kalau menggantungkan apa aja, seperti yang udah saya bahas, gantungkan apa aja itu, soalnya udah hatinya bergantung pada itu. Ada benda-benda tertentu, kadang-kadang di rumahnya digantungkan. Kadang ayat kaligrafi, nggak ada dalam Islam kaligrafi, nggak ada fi'lus salaf itu. Nulis ayat Quran digantungkan di rumah, nggak ada. Al-Quran disuruh apa? Dibaca, difahami, diamalkan, bukan dilukis, bukan digantungkan. Nggak ada fi'lus salaf itu. Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini. Syekh, apakah boleh kita gantungkan kaligrafi di rumah? Nggak ada contoh dari salafus saleh, nggak ada. Mereka adalah orang-orang yang betul-betul menghormati, memuliakan Al-Quran dan mengamalkannya. Nggak ada mereka tulis itu. Hatta di Masjid Nabawi juga nggak ada. Kecuali sekarang aja. Nggak ada zaman Nabi, Khulafaur, nggak ada tulisan sama sekali, nggak ada. Kadang-kadang kita menggantungkan sesuatu tuh, di mobil digantungkan, di rumah ada yang gantungkan, nggak boleh. Sehingga hati kita bergantung dengan benda tersebut, nggak boleh. Barang siapa menggantungkan sesuatu barang lehernya dengan anggapan bahwa barang itu bermanfaat atau dapat melindungi dirinya, dia akan dibiarkan bergantung kepadanya. Wadah atau batu yang diambil dari laut kemudian digantung untuk menangkal pandangan mata yang dengki atau jahat. Mereka beranggapan jika seseorang menggantungkan batu dari laut tersebut di lehernya, maka mereka beranggapan jika seorang menggantungkan batu dari laut tersebut di lehernya, maka ia tidak akan terkena akibat dari pandangan mata yang jahat atau tidak akan dirasuki oleh jin. Ini pendapat yang salah. Orang jahiliyah seperti itu, kita nggak boleh mengikuti mereka. Dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan ini menggantungkan benda tertentu termasuk syirik. Maka tidak boleh kita menggunakan jimat. Sesungguhnya jimat tidak dapat menolak, tidak dapat menghilangkan apa yang sudah Allah takdirkan. Jimat membuat orang menjadi lemah dan tidak berdaya karena ia bersandar dan bergantung kepadanya yang tidak bisa memberikan manfaat dan tidak dapat menolak bahaya. Pada hakikatnya yang memberikan manfaat atau menolak bahaya hanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti Anda melihat penjelasannya dalam kitab Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid dan juga dalam kitab Al-Madkhal Idrasul Aqidah Al-Islamiyah ala Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 17, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika Allah menimpakan satu bencana kepadamu, tidak dapat menghilangkannya kecuali hanya Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepada kamu, maka Allah yang Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi nggak bisa menghilangkan bahaya kecuali Allah, nggak bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah. Ini harus kita yakini ini. Kemudian ikhwan fillah, jazakumullah, pada pekan yang lalu saya sebutkan bahwa buku doa dan wirid ada dua yang kita akan bahas. Yang satu nanti antum hafalkan doa. Di pekan yang lalu itu saya bawakan, nanti antum lihat itu di buku doa dan wirid yang pengobatan dengan ruqyah syar'i, itu di halaman 454 di buku doa wirid ya. Itu sudah saya bacakan pada pekan yang lalu. Sampai 457. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim pernah menyebutkan ketika beliau sakit, untuk melihat di halaman 458. Ibnu Qayyim menuntut
menuturkan ketika beliau sakit, kata beliau, aku tidak menemukan dokter atau obat penyembuh, lalu aku berusaha mengobati serta menyembuhkan diriku dengan surah Al-Fatihah. Ini benar, ada dalilnya. Maka aku pun melihat pengaruh yang sangat menakjubkan. Aku mengambil segelas air Zam-Zam dan membacakannya pada surah Al-Fatihah berkali-kali, lalu aku minum hingga aku mendapatkan kesembuhan total. Setelah itu aku bersandar pada cara indah mengobati berbagai penyakit hingga aku merasakan manfaat yang amat besar. Kemudian aku memberitahu orang-orang yang juga mengeluhkan satu penyakit, dan sungguh banyak dari mereka yang sembuh dengan cepat. Jadi dengan ini dua-duanya ada nas. Yang pertama Al-Fatihah ada nas, riwayat Bukhari Muslim, mengobati orang sakit dengan Al-Fatihah, dibacakan berkali-kali. Boleh juga untuk membacakan 7 kali, dibacakan Al-Fatihah 7 kali gitu, untuk orang sakit. Tapi dibacakan di depannya, depan orang yang sakit, bukan mengirimkan Al-Fatihah, bukan. Nggak ada dalil mengirim Al-Fatihah, nggak ada itu. Jadi yang ada kita membacakan kepada orangnya, di depan orang itu kita bacakan Al-Fatihah, bukan dikirimkan, bukan. Kan sekarang dikirimkan Al-Fatihah untuk orang sakit, untuk orang mati, sampai untuk Nabi dikirimkan Al-Fatihah. La haula wala quwwata, nggak ada. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah, nggak ada. Nggak ada contoh, nggak ada sahabat ngirimkan Al-Fatihah, nggak ada tabi'i, nggak ada sama sekali, nggak ada. Yang diikut nggak tahu siapa. Kan kita kembalinya kepada siapa? Contoh Rasulullah SAW. Yang ada yaitu sahabat membacakan Al-Fatihah kepada orang sakit, membacakan. Tapi kepada orang mati nggak ada membacakan Al-Fatihah, nggak ada sama sekali. Yang ada membacakan Al-Fatihah orang sakit. Yang kedua, mengobati orang sakit dengan Zam-Zam. Memang ada dalilnya dengan Zam-Zam. Kan di bab tentang Zam-Zam ada di sini, di buku ini, pengobatan penyakit menggunakan air Zam-Zam. Antum lihat di halaman 513. 513. Rasulullah SAW bersabda mengenai Zam-Zam, inna mubarakatun, inna ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Zam-Zam itu penuh keberkahan, merupakan makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Dan juga Bazzar dan Baihaqi dan Tabrani dalam Mu'jam Shaghir.